Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Mariska Balkizarifa, NIM 380. Sebagai perwakilan dari kelompok saya beranggota Kholis Ramania NIM 378 dan Dita Leli Anastasia NIM 406. Kami adalah mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami akan menjelaskan materi perkuliahan psikologi abnormal tentang eating disorder sebagai pemenuhan tugas dari Bapak Zainul Anwar, SPSI MPSI sebagai dosen pengampu psikologi abnormal. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasan. Oke, let's go. Menurut The National Institute of Mental Health, eating disorder melibatkan gangguan serius dalam perilaku makan, seperti pengurangan ekstrim dan tidak sehat asupan makanan atau makan berlebihan yang berat, serta perasaan tertekan atau perhatian yang ekstrim tentang bentuk atau berat tubuh. Eating disorder melibatkan gangguan terus-menerus dalam perilaku makan yang dapat menjadikan ancaman serius bagi seseorang, yang biasanya ditandai dari pola makan orang sehari-hari, seperti makan dalam jumlah yang sangat sedikit atau makan secara berlebihan. Perilaku ini mempengaruhi kesehatan fisik dan fungsi psikososial. Selain pola makan abnormal yang berbahaya dan ada kekhawatiran tentang berat badan atau bentuk tubuh, gangguan ini seringkali terjadi bersama dengan penyakit mental lainnya, seperti depresi, penyalahan guna zat, atau gangguan kecemasan. Ketika seseorang menempatkan terlalu banyak perhatian pada makanan dan ukuran serta bentuk tubuh, maka pola makannya mungkin menjadi abnormal. Makan yang abnormal melibatkan pengurangan secara radikal asupan makanan atau makan berlebihan yang ekstrim. Penyebab gangguan makan yang umumnya terjadi. Yang pertama, faktor genetik. Para ahli meyakini jika orang yang mengalami gangguan makan mungkin saja memiliki genetik yang sedikit berbeda dengan orang yang tak punya perilaku makan menyimpang ini. Dalam beberapa penelitian, diketahui juga bahwa gangguan makan ini bisa diwariskan atau berupa keturunan. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan makan memiliki peluang 7-12 kali lebih mungkin untuk mengalami eating disorder. Yang kedua, faktor biologis. Kondisi dari dalam tubuh seperti kondisi hormon, neurotransmitter atau zat kimia otak, kurangnya energi atau zat gizi juga berdampak pada kondisi keseimbangan hormon yang bisa memicu terjadinya gangguan makan. Salah satunya pada perempuan, hormon ovarium atau estrogen dan progesteron yang diketahui meningkatkan resiko binge eating dan rasa emosional untuk makan. Maka dari itu, kadar hormon ini harus terjaga keseimbangannya. Ketiga, faktor psikologis. Yang pertama ada perfeksionis. Orang yang memiliki sifat terlalu perfeksionis, terutama yang terjadi pada orang perfeksionis, selalu berorientasi pada diri sendiri memiliki resiko lebih besar mengalami gangguan makan. Orang dengan kondisi seperti ini memiliki harapan yang selalu tinggi untuk dirinya sendiri, termasuk keadaan bentuk tubuhnya. Yang kedua, ketidakpuasan citra tubuh. Citra tubuh merupakan perasaan seseorang terhadap bentuk tubuhnya sendiri. Orang yang mengalami gangguan perilaku makan biasa memiliki tingkat ketidakpuasan citra tubuh yang sangat tinggi dan menginternalisasi penampilan ideal dibandingkan dengan orang pada umumnya. Yang ketiga, gangguan kecemasan. National Eating Disorder Association, sebagian besar orang dengan gangguan makan mengalami gangguan kecemasan. Tanda-tanda gangguan kecemasan yang biasa menyertai orang dengan gangguan makan seperti kecemasan sosial atau fobia sosial, depresi, kecemasan umum, dan gangguan obsesif-kompulsif. Yang terakhir, ketidakfleksibelan perilaku. Banyak penderita anoreksia melaporkan bahwa sebagai anak-anak mereka selalu mengikuti aturan dan merasa ada satu cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Keempat, faktor lingkungan sosial. Yang pertama, stigma berat badan. Pesan yang ada di media dan lingkungan selalu menekankan bahwa kurus atau langsing adalah tujuan yang lebih baik secara terus-menerus yang dapat meningkatkan ketidakpuasan tubuh yang lama-kelamaan menyebabkan gangguan makan. Stigma berat adalah diskriminasi atau stereotip berdasarkan berat badan seseorang. Stigma berat badan ini sudah terjadi dari dulu sampai sekarang dan sudah masuk ke dalam pola pikir masyarakat bahwa kurus atau langsing itu yang paling bagus. Padahal, bentuk tubuh orang memiliki ciri khas sendiri dan tidak selalu tubuh kurus dan tinggi yang paling sempurna.
Lalu yang kedua, ejekan orang sekitar. Ejekan dari orang sekitar tentang berat badan juga bisa meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami gangguan makan. Efek berbahaya dari penindasan telah mendapat perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam National Eating Disorder Association menyatakan bahwa 60% orang dengan eating disorder mengatakan bullying tentang berat badan sangat mempengaruhi perkembangan gangguan makan mereka. Bahkan, dari ejekan pun, seputar berat badan ini juga bisa menjadi pemicu awal seseorang mengalami gangguan makan. Selanjutnya, merasa kesepian. Kurangnya interaksi sosial atau teman untuk berinteraksi langsung juga memicu orang untuk mengalami gangguan makan. Kesepian dan isolasi adalah beberapa ciri khas anoreksia, di mana banyak penderita gangguan tersebut melaporkan memiliki lebih sedikit teman dan aktivitas sosial, bahkan dukungan sosial. Maka dari itu, seseorang yang mengalami kondisi merasa kurang mendapatkan dukungan sosial di hidupnya, lama-kelamaan akan merasa terisolasi dari lingkungan sekitar dan merasakan cemas. Lalu yang terakhir, tuntutan profesi atau karir. Biasanya profesi atau karir menuntut untuk kurus atau memiliki berat badan tertentu juga akan membuat orang berusaha keras mungkin untuk melakukan diet ketat. Misalnya sebagai model, balerina, atau olahragawan yang sangat membutuhkan tubuh yang ramping. Jenis-jenis gangguan makan yang paling sering dijumpai, yang pertama, anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar atau self-starvation. Anoreksia nervosa yaitu sebuah gangguan makan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan diri yang menyimpang. Pencitraan diri pada penderita ini dipengaruhi oleh bias kognitif atau pola penyimpangan dalam menilai suatu situasi dan mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir serta mengevaluasi tubuh dan makanannya. Orang dengan anoreksia nervosa mungkin menganggap dirinya kelebihan berat badan meskipun berat badan mereka sangat kurus. Orang dengan anoreksia nervosa biasanya menimbang berat badannya berulang kali, sangat membatasi jumlah makanan yang mereka makan, sering berolahraga berlebihan, dan mungkin memaksakan diri untuk muntah atau menggunakan obat pencahar untuk menurunkan berat badan. Anoreksia nervosa memiliki angka kematian tertinggi dari semua gangguan mental. Sementara banyak orang dengan gangguan ini meninggal karena komplikasi yang berhubungan dengan kelaparan. Yang lainnya meninggal karena bunuh diri. Kedua, bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Bulimia nervosa yaitu sebuah kelainan cara makan yang terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus-menerus, sering terjadi pada wanita. Kelainan tersebut biasanya merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri, yang paling sering dilakukan oleh lebih dari 75% orang dengan bulimia nervosa adalah membuat dirinya muntah, kadang-kadang disebut pembersihan, puasa, serta penggunaan laksatif, enema, diuretik, penggunaan obat pencahar sehingga dapat merangsang seseorang penderita bulimia untuk memuntahkan makanan yang telah ia makan dan olahraga yang berlebihan juga merupakan ciri umum. Orang dengan bulimia nervosa mungkin sedikit kurus, berat badan normal atau kelebihan berat badan. Ketiga, binge eating disorder atau BED adalah penyimpangan perilaku makan di mana penderitanya sering makan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit menahan dorongan untuk makan, namun tidak disertai dengan pemuntahan. Tidak seperti bulimia nervosa, periode pesta makan tidak diikuti dengan pembersihan, olahraga berlebihan, atau puasa. Setelah makan dalam jumlah yang besar, biasanya penderita merasa bersalah dan malu dengan perilakunya. Oleh sebab itu, sebagian besar individu dengan binge eating disorder mengalami obesitas. Gejala-gejala anoreksia nervosa yang meliputi pertama, makan yang sangat dibatasi, kedua, ketakutan yang intens untuk menambah berat badan, yang ketiga, menstruasi tidak teratur, yang keempat, penipisan tulang atau osteopenia atau
osteoporosis, yang kelima anemia, yang keenam kulit kering, yang ketujuh citra tubuh yang distorsi, harga diri yang sangat dipengaruhi oleh persepsi berat dan bentuk tubuh, atau penolakan keseriusan berat badan rendah. Yang terakhir, tumbuhnya rambut atau bulu halus di seluruh tubuh atau lanugo. Yang kedua, gejala-gejala bulimia nervosa yang meliputi pertama, meradang kronis dan sakit tenggorokan, yang kedua, kelenjar ludah yang membengkak di daerah leher dan rahang, yang ketiga, enamel gigi aus dan gigi semakin sensitif dan membusuk akibat paparan asam lambung, yang keempat, gangguan usus dan iritasi akibat penyalahgunaan pencahar, yang terakhir, dehidrasi parah akibat pembersihan cairan. Yang ketiga, gejala binge eating disorder atau BED dapat dikenali dari pertama, cara makannya yang jauh lebih cepat dari biasanya, kedua, makan dalam porsi yang banyak meski tidak merasa lapar, yang ketiga, merasa tertekan, malu atau bersalah setelah makan, yang keempat, menyendiri saat makan agar orang lain tidak tahu seberapa banyak makanan yang ia konsumsi, yang kelima, makan banyak hingga terlalu kenyang dan membuat perut tidak nyaman. Yang terakhir, sering berdiet mungkin tanpa menurunkan berat badan. Pengobatan eating disorder. Yang pertama, konseling gizi. Sangatlah penting untuk berkonsultasi dengan tim dokter atau ahli gizi yang dapat menangani semua masalah yang berhubungan dengan gizi untuk membantu mengembalikan kontrol terhadap berat badan. Lalu yang kedua, perawatan dan pemantauan medis. Jika merasa mengalami salah satu gangguan makan, segeralah berkonsultasi dengan psikiater, karena gangguan makan umumnya sulit diatasi tanpa bantuan dokter. Seorang dokter perawatan primer, seperti dokter anak, internis, atau dokter keluarga, mungkin memiliki rujukan ke terapis lokal dan ahli diet yang memiliki pengalaman dalam mengobati gangguan makan, seperti yang mungkin dilakukan oleh spesialis lain seperti dokter pengobatan remaja dan ginekolog. Lalu yang ketiga, ada obat-obatan. Obat memang tidak dapat menyembuhkan gangguan makan. Meski begitu, obat-obatan seperti antidepresan, antipsikotik, atau penstabil suasana hati juga dapat membantu untuk mengobati gangguan makan dan penyakit lain yang muncul bersamaan seperti kecemasan atau depresi yang digunakan untuk mengendalikan keinginan makan berlebih atau mencegah keinginan untuk memuntahkan makanan. Obatan-obatan tersebut juga dapat mengatasi kekhawatiran berlebihan terhadap makanan atau pola makan tertentu. Pencegahan gangguan makan. Ada beberapa upaya untuk mencegah dan mengatasi gangguan makan yang terjadi, khususnya pada remaja. Yang pertama, tingkatkan rasa percaya diri. Seseorang yang memiliki percaya diri tinggi akan menerima apa yang ada dalam diri mereka, baik dari segi penampilan maupun postur tubuh. Orang tua perlu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Selain itu, jangan mengejek atau menjelek-jelekan penampilan diri sendiri di hadapan anak, apalagi mengejek penampilan fisik anak meskipun hanya bercanda. Yang kedua, bersikap realistis. Jangan mudah percaya pada apa yang digambarkan media tentang bentuk dan berat badan ideal, karena dapat menurunkan rasa percaya diri. Yang ketiga, tingkatkan dinamika lingkungan. Usahakan tetap terjalin komunikasi yang baik di antara keluarga dan teman. Apabila terjadi masalah, segera ceritakan kepada orang terdekat. Yang keempat, mencegah upaya diet. Orang tua dapat membiasakan makan bersama keluarga dan membicarakan pentingnya pola makan yang seimbang dengan porsi yang sewajarnya. Yang kelima, rajin berkonsultasi pada dokter dan ahli gizi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.